Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri fisik, budi pekerti, akhlak, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tinggi Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, akan tetapi beliau tinggi. Jadi saya akan selalu mengulangi ini supaya gambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu hadir. Jadi beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tapi beliau tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi. Kemudian kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih, artinya mau putih mawia, tidak, dan juga tidak coklat, kan tetapi pertengahan daripada itu. Kemudian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lurus seperti rambut yang sudah dicatok, lurus ya, mentojo, tidak. Dan juga tidak keriting. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu ya berombak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau lahir di Mekah, tinggal di Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Mekah 10 tahun. Ya. Sebenarnya 13 tahun, 3 tahunnya itu adalah dakwah yang dilakukan secara tidak terang-terangan, sehingga ulama kemudian atau sebagian riwayat mengatakan 10 tahun. Padahal semuanya 13 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat pada umur 63 tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban, tapi ubannya tidak banyak. Ya, ubannya tidak banyak. Tidak sampai 20 uban. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pundaknya Rasulullah SAW itu lebar, bidang ya, yang dimana memang kalau perempuan yang memandang fisik yang seperti itu, maka dia akan melihat fisik yang mengayomi, melindungi, dia akan merasa tenang. Kemudian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga sudah jelaskan bahwa ada 3 bentuk potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu wafrah. Wafrah itu potongan rambut yang sampai di cuping telinga, artinya ini tempat pasang anting-anting kalau perempuan. Sampai di sini potongan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada limma. Limma itu potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dari telinga ini tapi tidak menyentuh bahu. Kemudian ada jumma. Jumma ini adalah potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang sampai menyentuh bahu. Ya, itulah bentuk rambutnya Nabi, sepotongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada pertanyaan apakah memanjangkan rambut hukumnya sunnah? Sunnah jika mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merawatnya seperti merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merawat rambutnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang potongan ataukah bentuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara bentuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau lakukan itu terdiri dari 2 potong. Ada istilah izar. Izar artinya sarung, ya, sesuatu yang dililitkan di pakaian untuk bagian bawah, dan ada rida yang untuk menutup pakaian atas. Yang sebagian syekh kadang mengatakan bahwa kalian Indonesia ini sebagian pakaian Rasulullah SAW mirip dengan pakaian kalian. Maksudnya terdiri dari 2 potong. Ya, bukan pakai sarung dengan coraknya dengan bentuk baju yang masyhur di Asia yang sering kita pakai, tapi 2 potong.
Nah, insyaallah pada malam ini kita akan membahas, ya, masuk kepada hadis yang selanjutnya yang akan bercerita tentang perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan telapak kakinya, kemudian kita akan berbicara tentang kepala, tulang kepala dan tulang persendian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tulang persendiannya. Kemudian kita akan berbicara tentang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berbicara tentang cara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ini hadisnya hasan, dari Ali Ibn Abi Thalib, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tapi Nabi tinggi. Nabi SAW tinggi, tapi tidak tinggi dengan tinggi yang biasa orang menganggap bahwa, ya, artinya tingginya Nabi SAW itu sangat ideal. Kemudian syathnal kaffaini wal qadamain, yaitu tebal telapak tangan dan telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhmar ra'si, ya, bahwa Nabi SAW kepalanya itu, ya, besar sesuai dengan postur tubuhnya. Begitu pula tengkorak kepala Nabi SAW. Dakhmal karadis. Sebagian ada yang mengatakan al-karadis ini adalah bahwa tulang persendian Nabi SAW itu besar, kokoh, kuat, ya, sehingga sebagian riwayat memang dijelaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dengan fisik yang sempurna. Kemudian tawil al-masrubah, bahwa Nabi SAW itu dadanya berbulu, ya, panjang bulu dadanya. Kemudian idza masya takaffa'a takaffuan ka'anna man hatta min sababin. Nabi SAW kalau berjalan itu cepat, seperti orang yang turun, ya, dari tempat tinggi, ya. Kalau kita dari tempat tinggi kemudian turun, itu kita seperti orang yang berlari atau cepat dalam berjalan, ya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Saya tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama tentang perawakan Nabi SAW, kita sebutkan tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Kemudian telapak tangan dan telapak kaki Nabi SAW, dan seterusnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ya, kalau perawakannya kita sudah beberapa hadis kita sudah bahas, ya, maka kita langsung kepada telapak tangan dan kaki Rasulullah SAW. Di sini tadi disebutkan bahwa telapak tangan Nabi SAW itu syathan. Syathan itu tebal. Perlu dibedakan antara tebal dengan kasar. Nabi SAW tebal kulit telapak tangan dan kakinya, tapi tidak kasar. Sebab dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khadamtu, saya pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Fama qala li uff. Bayangkan, kata Anas bin Malik, sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepadaku selama 10 tahun itu, beliau tidak pernah mengatakan kalau ada hal yang tidak dia senangi, dia akan ya. Kita kalau ada pembantu atau ada orang bawahan kita, ya, aja nama kada 10 tahun sosoh, ya, sedikit yang tidak kita senangi, dan seterusnya. Beliau mengatakan, ya, wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Nabi SAW tidak pernah mengomentari kalau saya melakukan sesuatu, kenapa kau lakukan ini. Wala li syai'in taraktuhu faqala lima taraktahu. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang saya tinggalkan, Rasul mengatakan, kenapa kamu tinggalkan ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min ahsanin nasi khuluqan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dan paling sempurna akhlaknya. Wala masastu khazzan qat wala hariran. Dan kata Anas, saya tidak pernah menyentuh sutra sama sekali mengalahkan halusnya, wala syai'an alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan halusnya telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyentuh telapak tangan Nabi SAW, mengatakan saya tidak pernah menyentuh sutra yang paling halus sekalipun mengalahkan halusnya telapak tangan Nabi SAW. Maka dari sini kita bisa memahami maksud daripada tebal itu bukan kasar, ya. Maksud daripada tebal itu maksudnya ya tidak kasar. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, ya, kita sedikit ya mengambil faedah. 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasulullah. Orang yang dekat dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika orang baik itu baik dalam memperlakukan orang tersebut, ya. Setidaknya ketika kita menjadi orang-orang yang ada di bawah kita orang-orang yang bekerja, atau sebagai suami di bawah kita membawahi istri dan anak-anak, ya, maka kuncinya ada pada orang yang memimpin tersebut. Cukup kita memperlakukan mereka itu sebagai manusia. Bagaimana manusia itu? Manusia itu ada futurnya, ada malasnya, kadang sakit, ya. Manusia ada semangatnya, ada mengantuknya, ada lelahnya, ada capeknya, ada keluh kesahnya. Manusia. Makanya orang-orang barat itu sekarang sedang mengembangkan robot, karena mereka orang-orang yang tidak siap bermuamalah dengan manusia. Pokoknya lo tutun itu melesi, selalu harus sehat, tak boleh sakit, selalu harus semangat, tidak ada futur. Itu bukan manusia. Dan dia tahu manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya sekarang ya, itu sedikit demi sedikit manusia ini digantikan oleh mesin. Kalau sudah seperti itu, maka dakwah ini akan ya, medan dakwah ini akan sedikit demi sedikit berkurang. Makanya ketika kita melakukan misalnya ada pekerjaan kita sebagai pimpinan atau apapun itu, tidak selamanya yang kita harapkan itu adalah berupa keuntungan materi. Tapi dakwah Nabi SAW bahkan pembantunya menjadi seorang alim, orang yang termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal dia adalah seorang pembantu. Anas bin Malik, Rasulullah memperlakukan Anas bin Malik manusia, bahkan sangat istimewa. Tidak pernah Rasul mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan ini, dia kena jorok-jorok. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh orang yang melayaninya selama 10 tahun. Kita misalnya, istri yang ada di rumah kita, kira-kira bisa kita seperti itu? Bisa kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berat, tapi kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, saya mengenal ada keluarga yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Selama 10 tahun istri apa yang diucapkan oleh istrinya, selama 10 tahun saya tidak pernah mendengarkan
suaranya keras dan ucapannya kasar, apalagi tingkah lakunya. 10 tahun. Inilah bagaimana kita memindahkan keluarga Rasulullah, kita angkat ke keluarga kita, kita pindahkan di pelece. Itu caranya kita harus menuntut ilmu. Kita membaca tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari keluarga. Sebab dari situ pembinaan, dari keluarga. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Bedakan misalnya orang-orang barat itu memandang manusia. Apa pemikiran mereka tentang manusia? Manusia itu adalah hewan yang berakal. Cara mendefinisikannya saya sudah keliru, salah memang. Hewan yang berakal atau hewan yang berbicara. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam. Kami muliakan anak cucu. Makanya kalau orang memiliki pikiran bahwa manusia itu hewan, bagaimana hewan itu? Bagaimana cara memperlakukan hewan? Dipaksa, dikurung, ya, dirubah dengan cara yang tidak manusiawi. Dan seperti itulah sebagian yang terjadi, melihat manusia sebagai hewan. Manusia itu ingin diberikan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha. Kami berikan amanah kepada langit dan bumi, mereka tidak menerima. Kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Manusia itu suka dipercaya. Bermuamalah dengan manusia dan lihat bahwa dia itu manusia, jangan melihat sebagai makhluk yang lain. Ya, terutama misalnya istri. Ya, ini penting bagi kita para suami, para laki-laki, bermuamalah dengan istri. Urusan yang paling sulit diurus melebihi urusan negara, urusan perempuan. Karena hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa al-mar'atu la tamshi ala tariqah, bahwa perempuan itu tidak berjalan dengan satu arah, tidak berjalan dengan satu arah. Terus sama hari itu, ya, dia marah dengan, ya, dia marah dengan alasan yang berbeda, besok dengan bentuk yang sama tapi caranya akan berbeda untuk menghadapi perempuan itu. Kalau kita menggunakan cara yang sama, kita akan keliru dan banyak gagal. Dan memang kata Nabi SAW, perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'i fid dila' a'laha, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk ini yang paling atas, dan perempuan diciptakan dari situ. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu ingin luruskan, maka kamu patahkan. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia tetap bengkok. Tidak bisa diluruskan. Perempuan begini, laki-laki begini. Kalau kita paksa dia lurus, patah. Perempuan, apakah kamu, ya, akan biarkan? Kalau kamu patahkan, maksudnya kamu akan menceraikan dia. Tapi antara yang lurus dengan yang bengkok ini, kalau seperti ini tidak akan baik, karena antaranya ada masafah, ada jarak. Maka laki-laki itu harus begini. Laki-laki harus begini, mengikuti kebengkokan perempuan. Dan kesempurnaan perempuan itu ada pada kekurangannya, ada pada bengkoknya itu. Biarkan dia menangis, biarkan dia manja, biarkan dia berkeluh kesah. Itu perempuan. Seperti itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Misalnya, ya, Safiyah bintu Huyai,
Beliau pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara Hafsah. Hafsah mengatakan kepada Safiyah, kamu anak Yahudi. Memang beliau adalah salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Yahudi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati kecemburuan ini? Semuanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sama Hafsah, saya zauji Muhammad, saya adalah istrinya Muhammad, anaknya Harun, kemanakannya Musa, dari Bani Israel. Bani Israel seperti itu. Suatu waktu Anas bin Malik membawakan, atau seorang sahabat membawakan kiriman makanan. Waktu itu gilirannya Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya. Sebagian istrinya mengirimkan makanan, Safiyah atau Zainab. Kemudian Aisyah mengetahui bahwa itu dari sebagian istri Nabi SAW, maka dibuang pecah piring. Kata Nabi SAW, ibumu cemburu. Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah memungut itu, marah? Tidak marah. Rasulullah pungut, kemudian ambil piring di rumah Aisyah, ini gantinya, bawa pulang. Kalau marah-marah, itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi istri-istrinya. Ini penting karena kita membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pemimpin, tapi kita bukan untuk menzalimi orang-orang yang kita pimpin. Kemudian itu tentang bagaimana telapak tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa halus, tebal tapi halus. Kemudian bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepala dan tulang kepala atau tulang persendian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah dengan fisik jasmaninya sempurna dan kuat, tersusun dengan rapi, serasi satu sama lain, kepala, badan dan seterusnya, warna kulit, bentuk rambut dan semuanya sempurna. Sehingga sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu, bukan manusia, tapi dibandingkan sesuatu pun tidak ada yang lebih sempurna dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya persendian Nabi SAW itu kuat, dan memang Nabi SAW itu sangat kuat, sangat kuat. Jika Nabi Sulaiman mendatangi istrinya dalam satu malam itu, dalam riwayat 99, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, yang mengatakan 60 berarti istrinya saja yang didatangi, yang mengatakan 99 berarti sisa dari 60 itu adalah budak-budak perempuan. Itu didatangi dalam satu malam. Sanggup laki-laki begitu? 99 sanggup. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasulnya itu kuat, perkasa. Dan Nabi SAW itu adalah seorang Nabi yang sangat kuat. Beliau mendatangi istrinya yang pada saat itu jumlahnya 12 atau 9 pasangannya, 11 pasangan Nabi SAW, istri-istri Nabi, Nabi SAW dengan sekali mandi dalam satu malam itu. Dan memang kuat. Dan ulama mengatakan, dikatakan inna likulli man atqa, orang yang paling bertakwa, orang yang kuat ketakwaannya, maka dia juga diberikan kekuatan dari segi fisik, dan dia diberikan kekuatan syahwat yang lebih kuat. Inna likulli man atqa yakunu ashadda syahwatan. Semakin bertakwa semakin kuat syahwatnya. Limadha? Kenapa? Karena orang yang tidak bertakwa itu yatafarraj, dia punya kesenangan atau dia punya pelarian. Dia lihat perempuan yang bukan mahram,
dia lihat yang haram, dia sentuh yang haram, dia ini. Tapi orang yang bertakwa tidak. Tapi orang yang bertakwa tidak. Di antara kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat Zaid bin Thabit, ya. Beliau pernah duduk dan pahanya itu tepat di bawah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat. Dan ayat ini atau wahyu itu berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Waktu turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina, la yastawil qa'idun, itu turun ayat dan tepat paha Rasulullah, paha Zaid bin Thabit itu di bawah paha Rasulullah sallam. Dia mengatakan, paha saya tertindis dan sangat berat. Sampai-sampai saya merasa paha saya hampir retak, kemudian saya menariknya. Wahyu itu berat, tidak cocok untuk orang-orang yang lemah. Wahyu itu berat. Seandainya dia tidak tarik pahanya, maka pahanya akan remuk retak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW dengan fisik yang sempurna dan kuat. Dan di antara resep kekuatan itu bisa kita ambil dari ibadah. Bisa kita ambil dari ibadah. Bahkan ulama menjelaskan bahwa kekuatan Nabi SAW ini mu'jizat. Kenapa mu'jizat? Orang kuat syahwatnya itu kalau banyak makan, Rasulullah sedikit makan, Rasulullah sedikit minum, Rasulullah banyak berpuasa. Tapi bersamaan dengan itu, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan. Kemudian bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulu dadanya. Jadi yang pertama bahwa dada Nabi SAW berbulu. Kalau kita tidak berbulu, tidak usah dipaksa untuk berbulu. Ya. Kemudian bulunya itu memanjang sampai ke pusar. Ini jelaskan dulu, sampai ke pusar. Dan bulu Nabi SAW bagian atasnya agak panjang dan tipis, ya, tipis sampai ke bawah. Ya, mageretak meto Nabi tak. Memang fisiknya sempurna, sangat ideal. Sahabat yang menyaksikan pada saat itu selalu mengatakan, saya tidak pernah melihat sebelumnya seperti ini dan tidak setelahnya. Saya tidak ada benda yang pernah saya lihat seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu baru fisik. Bagaimana kalau kita bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cepat. Seperti orang yang turun dari gunung atau bukit. Ya, kalau turunnya mengati, cepat dia berjalan. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Jadi dia agak condong ke depan begini. Ya, walaupun ya asyai'u bisyai'i yuzkar, kita bisa menyebutkan bahwa di antara perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam berjalan, ya, atau kadang berlari-lari, dan itu kadang dilakukan kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa pada suatu waktu fi ba'di asfarin Nabi SAW, di sebagian perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, taqaddamu fataqaddamu. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang ikut bersama Rasulullah pada saat itu, kalian di depan. Maka para sahabat itu ke depan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ta'ala, sini, ya, sini, usabikuki hatta usabikuki, usabikuki, sampai ayo kita berlomba lari atau baku cepat, siapa yang cepat jalan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fasabaqtuhu, saya berlomba dan mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kata Aisyah, saya belum berisi dan saya belum gemuk. Ana jariyah, saya masih anak-anak pada saat itu. Maka pantas kalau saya mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika saya sudah gemuk, ya, kata Aisyah, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu setelah berumah tangga dengan Rasulullah SAW itu berisi. Saya lupa kejadian ini. Kemudian suatu waktu di sebagian perjalanan Nabi SAW, jadi di antara sunnahnya bepergian itu, Rasulullah itu selalu mengajak atau memanggil atau ditemani oleh sebagian istrinya. Ya. Di sebagian perjalanan Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, "Taqaddamu, kembali." Rasulullah mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, "Cepat, kalian dulu di depan." Ketika mereka sudah di depan, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ta'alai hatta usabikaki." Ayo kita lomba jalan atau lomba lari. Coba bayangkan bagaimana umur Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, jauh. Tapi umur yang jauh ini, orang yang melihat mungkin akan menganggap, kalau kita mengatakan, masa ada ulama seperti itu kalau sekarang misalnya kan, kalau istrinya muda. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah memperlakukan sesuai dengan umurnya para istrinya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fasabaqtuhu fasabaqani." Saya berlomba dengannya, saya lebih dahuluan, kemudian dia mengalahkan saya. Fayadhak. Maka Nabi SAW ketawa. Kemudian mengatakan, "Hadhihi bitilka." Satu sama. Hadhihi bitilka, satu sama. Padahal Aisyah radhiyallahu anha sudah lupa waktu dia mengalahkan Rasulullah lomba lari. Jadi Rasulullah SAW berlari-lari dengan istrinya. Di sebagian riwayat tadi surat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan waktu itu dia mengatakan kepada sahabat, "Maukah kalian saya ceritakan tentang saya dengan Rasulullah? Ada kisah yang menarik." Kata sahabat, tentu kita mau dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, pada suatu hari waktu itu giliran saya. Jadi ada di antara istri Rasulullah SAW itu memang digilir, dan itu wajib hukumnya. Al-mabit, giliran bermalam bagi orang yang memiliki lebih dari satu istri, itu wajib hukumnya untuk membagi. Tidak boleh tidak, wajib. Bahkan Nabi SAW ketika sakit, dia masih mengatakan, "Di mana saya besok?" Maka semua istrinya mengatakan sepakat bahwa diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka di rumah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW sakit di situ. Seandainya tidak, maka kalau harinya ini, maka dia akan dibawa di situ walaupun dia dalam keadaan sakit. Tidak mudah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Waktu itu giliran saya. Dan Nabi SAW harusnya ada pada saya saat itu. Dan Nabi SAW inqalab, pulang ada. Dan dia, ya Aisyah pada saat itu sudah terbaring. Dia melepaskan sendalnya, dia melepaskan ridanya, dia hamparkan, ya. Kemudian dia berbaring. Sampai beberapa saat setelah itu menyangka bahwa saya sudah tidur. Kemudian Nabi SAW bangun dengan pelan-pelan. Pasang bajunya pelan-pelan. Pasang sendalnya pelan-pelan, ruwaidan. Dia berjalan ruwaidan, pelan-pelan. Dia buka pintu pelan-pelan dan dia tutup pintu pelan-pelan. Maka Aisyah radhiyallahu anha curiga. Ya kan? Gilirannya pada saat itu, kecemburuannya membuat dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Saya cepat mengenakan pakaianku, kemudian saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ternyata fa idza huwa bil baqi, ternyata dia pergi ke Baqi, ke kuburan. Saya melihatnya menunggu lama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya 3 kali. Setelah itu Nabi SAW berbalik. Maka saya segera, ya, menuju rumah. Kalau Nabi SAW berjalan pelan, saya berjalan pelan. Kalau Nabi SAW lari-lari, saya berlari. Kalau Nabi SAW cepat, saya juga cepat. Sampai saya tiba di rumah dan Nabi SAW buka pintu dan mendapati saya dalam keadaan ngos-ngosan, posoi. Kata Rasulullah SAW, "Malaki ya Aisyah?" Apa yang terjadi padamu wahai Aisyah? Curiga Rasulullah SAW. Ya, curiga Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah bukan engkau tadi yang bayangan hitam di depan saya itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha,
sebelumnya kata Rasulullah SAW, beritakan kepadaku. Kalau kamu tidak mau memberitakan kepada saya, maka yang memberitakan adalah Allah. Pilih mana? Aisyah radhiyallahu anha harus jujur. Mau dia ceritakan, Rasulullah pasti tahu. Atau dia tidak ceritakan, Rasulullah juga tahu. Karena akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan berlaku curang kepadamu? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong Aisyah radhiyallahu anha, fala hadani fi sadri lahdatan auja'atni. Rasulullah kemudian mendorong dada Aisyah radhiyallahu anha dengan dorongan yang kemudian membuat Aisyah radhiyallahu anha sedikit tersentak dengan dorongan tersebut. Ini karena Aisyah radhiyallahu anha sudah mencurigai Allah dan Rasulnya. Ini sudah lagi bukan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia mengatakan, tadi itu Jibril datang. Dia memanggilku, maka saya memenuhi panggilannya dengan pelan-pelan. Tidak mungkin malaikat Jibril masuk sedang kamu sudah dalam keadaan menanggalkan pakaian. Tidak mungkin Jibril masuk. Di perempuan kalau tidur berpakaian. Perempuan kalau tidur berpakaian. Tidak masuk malaikat nanti. Kemudian kalau berjima tidak. Tapi kalau setelah itu harus berpakaian. Bahkan di antara jin itu ada yang suka menggauli perempuan yang tidur yang biasanya senang tanpa busana. Ada sebagian perempuan seperti itu. Hati-hati. Di antara kasus yang pernah didapatkan bahwa ada sebagian perempuan itu berparas cantik tapi tidak nikah. Dia menceritakan bahwa setiap saat dia merasakan kenikmatan itu seperti yang dirasakan oleh pasangan suami istri, digauli oleh jin. Bagaimana dia bisa menikah? Dia sedang menjadi tawanannya jin. Ini perlu berhati-hati, sebab jin itu biasanya banyak tertarik pada perempuan-perempuan yang apalagi tidur atau sering memperlihatkan auratnya. Awalnya masuk melalui mimpi dan seterusnya, akan semakin parah. Kata Rasulullah SAW, tidak mungkin malaikat Jibril masuk. Kamu dalam keadaan tidak berpakaian, karena kebiasaan Nabi SAW menjima istrinya. Maka kemudian saya mau membangunkanmu, kamu sudah tidur. Saya takut kamu akan merasa sendirian, maka saya pergi. Ternyata Jibril atau Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, memerintahkan saya untuk ke Baqi untuk mendoakan mereka. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, begini orang yang berilmu dan memiliki iman, setinggi apapun kecemburuannya, dia bisa memenangkan ilmu dan imannya di atas kecemburuan tersebut. Maka seketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dibaca kalau kita ziarah kubur? Hilang itu tadi peristiwa. Apa yang dibaca kalau kita ziarah kubur? Kata Nabi SAW, ucapkan assalamu ala ahli diyar minal muslimina wal mu'minin antumul minal mustaqdimina wal mustakhirin antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lalahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur yang telah terdahulu, kalian mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Itu sebagian diceritakan tentang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan rumah tangganya. Kemudian fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fisik yang sangat ideal. Fisik yang sangat sempurna. Fisik yang langka yang kita temukan. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan